Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Nelawati, NIM 2025033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang berjudul Usaha Unik Donat Salju Lumer. Masuk pada slide pertama, yaitu mengapa saya memilih penjual donat salju. Ya karena beberapa tahun yang lalu makanan ini viral dan menjamur kemana-mana. Jadi tidak jauh dari penjual donat satu lagi sudah ada penjual donat satu lagi gitu. Dan kemudian donat ini mempunyai banyak penggemar seperti anak-anak, orang dewasa, dan remaja. Dan selanjutnya donat salju ini ramah di kantong dan selain itu harganya yang murah sehingga menjadikan orang-orang menyukai kue donat tersebut. Baik, slide berikutnya. Tujuan saya mewawancarai penjual donat tersebut yaitu untuk mengetahui sifat-sifat seorang pengusaha yang sukses, mencari tahu bagaimana kiat-kiat memulai dari nol, memenuhi tugas wirausaha. Kemudian manfaat mewawancarai penjual donat tersebut yaitu mempelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausaha sukses, mempelajari cara memilih usaha dari nol, memotivasi diri untuk memulai usaha. Slide selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan angket yang saya gunakan untuk mewawancarai penjual donat tersebut. Ya, slide selanjutnya yaitu hasil wawancara. Ya, Bu Robi Yuliasari, asal Pasir Pangarayan, penjual donat salju lumer dengan banyak varian rasa. Harga bervariasi antara 15.000 sampai 18.000. Awal mula usaha donat salju lumer beliau ini dimulai sejak 2 tahun silam dengan modal 200 sampai 300.000. Dengan modal 200 sampai 300.000, beliau hanya mampu membeli bahan untuk pembuatan donat seadanya saja. Kemudian, beliau mulai memasarkan produknya ke pasar-pasar terdekat dan beliau juga membuka sebuah toko kecilan di depan rumahnya. Ya, dalam pembuatan donat salju lumer ini, beliau ada mengalami sedikit kendala, yaitu modal. Ya, seperti kita ketahui, modal awal beliau itu hanya 200 sampai 300, di mana dengan modal 200 sampai 300.000 ini hanya mampu membeli bahan pembuatan donat seadanya saja atau secukupnya saja. Tapi dengan berjalannya waktu, usaha donat beliau ini mulai ada peningkatan dan mulai berkembang sehingga beliau tidak mengalami kendala seperti modal lagi. Ya, dalam usaha donat salju ini, pendapatan per hari beliau lebih kurang 1 juta. Kemudian, harapan beliau ke depannya yaitu memiliki usaha yang sukses dan mempunyai cabang usaha di mana-mana. Dan beliau juga berharap usaha donat ini terus berkembang tanpa mengalami kendala sedikit pun. Dari hasil wawancara saya tersebut, rencana strategi pemasaran yang akan saya buat berdasarkan perilaku target pasar berdasarkan 3 faktor. Yang pertama ada faktor budaya. Dilihat dari kebiasaan masyarakat tersebut, daerah itu mereka suka merayakan ulang tahun dan selalu memberi kue ke teman-temannya, atau mereka juga sering mengadakan kegiatan seperti arisan ibu-ibu di daerah tersebut. Yang kedua, faktor sosial. Bisa dilihat dari faktor ekonomi. Jika masyarakatnya rata-rata pendapatannya rendah, jual donatnya harganya jangan terlalu mahal, sesuai dengan kantong mereka. Jika mereka suka belanja melalui marketplace atau Shopee, Tokopedia, pasarkan produk itu melalui marketplace juga, dan biasanya juga dipasarkan lewat IG, FB, dan sosial media lainnya. Yang ketiga, faktor pribadi. Dilihat dari usia yang menyukai donat tersebut, biasanya anak-anak dan remaja saja. Dan bisa juga dijual di depan sekolah agar anak-anak kalau istirahat bisa membeli donat tersebut. Itulah tadi presentasi dari hasil wawancara saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.